Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani bagi saudara yang melayani. Puji Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepada Dia, beribadah, mengucap syukur, mengingat segala kebaikan Dia, penyertaannya, serta perlindungannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari sampai pada saat ini. Biarlah pagi hari ini kita mengingat segala kebaikan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Mungkin di antara saudara-saudara sekalian ada yang sedang terbaring lemah karena sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah-rumah, ataupun mungkin sekarang sedang mengalami letih lesu dan berbadan berat. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan bersama dengan Grace Ministry Church. Kita beribadah kepada Dia dalam ibadah online yang sederhana. Namun biarlah kita pada pagi hari ini tetap datang kepada Dia dengan sikap yang penuh hormat, tertib, namun sukacita. Karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib telah menebus seluruh dosa-dosa kita. Dan kita diberikan kesempatan untuk tidak lagi hidup dengan cara yang sia-sia, tetapi mulai hidup untuk memuliakan Dia di segala aspek kehidupan kita. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah di dalam negeri, di luar negeri, bahkan di pedalaman, di pedesaan, di mana tidak ada gereja ataupun hamba Tuhan yang bisa melayani saudara, karena memang tidak ada gereja di sana. Dalam ibadah online yang sederhana ini, mari kita tetap datang kepada Dia, beribadah, mengucap syukur, memanjatkan doa, dan mendengarkan pemberitaan firman, supaya kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita jalankan di dalam kehidupan hari lepas hari dalam pimpinan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya undang saudara-saudara sekalian untuk melakukan saat teduh, memohon hikmat bimbingan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, supaya kita dilayakkan datang kepada Tuhan di tempat yang maha kudus, di tempat yang maha tinggi. Kita datang kepada Dia yang maha kudus di tempat yang maha tinggi. Mari kita bersatu sejenak. Amin. Mari kita mengawali ibadah online pada pagi hari ini dengan melihat firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hari demi hari yang kita lalui, yang kita jalani sampai detik ini, kita bisa sampai pada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini, hati kita dilingkupi dengan sukacita, mengucap syukur, dan memuji-muji namanya yang besar itu. Kita datang kepada Dia yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi, dengan memulainya, memujikan pujian, terpujilah Allah. Karena hanya Dia satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Mari kita nyanyikan, terpujilah Allah.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian Hai mari sembah. Hanya Dialah yang layak kita sembah. Dia yang telah menebus dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya, yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Mari kita puji dan sembah Dia yang maha besar. Kita nyanyikan syukur dengan bergembira. Mari kita pujikan Hai mari sembah. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan doa, ucapan syukur, pengampunan dosa, pemberitaan firman. Kita juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, pujian kami naikkan di hadapan-Mu, Allah yang Maha Kudus, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani hidup, memberikan kami kesempatan untuk bernafas, merasakan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Dan kami mengingat begitu banyak penyertaan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas makanan, minuman, keuangan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap kami yang bisa mencelakai
baik jiwa kami maupun kesehatan kami. Bahkan Kau menyembuhkan, Engkau peduli, Engkau campur tangan di setiap permasalahan, problem, kesesakan dan kesukaran yang kami hadapi. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, semua yang terang dan terang di hadapan-Mu, baik di dalam pikiran, perkataan, hati, kata-kata, sikap, dan motivasi, maupun yang lainnya, baik itu dosa-dosa yang sengaja kami lakukan, maupun yang kami anggap sepele. Bapa, kami sungguh mohon pengampunan-Mu. Kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah online ini dengan benar di hadapan-Mu. Karena iman yang Kau tanamkan kepada kami, kepada Yesus. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan bersukacita pada pagi hari ini jika Engkau mengizinkan kami mendengarkan maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman yang sebentar lagi kami dengar. Kami akan belajar tentang iman Rahab, perempuan yang dalam pandangan dunia umumnya tidak layak Engkau panggil, Engkau pakai untuk terlibat di dalam pelaksanaan rancangan ketetapan-Mu yang sungguh baik dan sudah sempurna. Biarlah ya Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar untuk bersandar kepada-Mu, untuk berpusat kepada-Mu, dan hanya berharap kepada-Mu. Karena iman itu pun datang dari Roh Kudus. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami di dalam mendengar pemberitaan firman, khususnya hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan. Tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Singkirkan dia di balik salib-Mu, segala kecemasan, kekhawatiran, pikiran yang kacau balau mengarah kemana-mana, sehingga kami semua, baik yang mendengar maupun yang memberitakan, fokus pada firman Tuhan dan diberikan kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami, konsentrasi kami, mungkin kelelahan, atau pikiran yang sedang kacau balau oleh karena apapun. Bapa, kiranya Engkau singkirkan semuanya itu, sehingga kami diberikan hati yang tunduk, sukacita, lapar dan haus akan firman Tuhan, akan kebenaran, dan kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Kiranya Engkau kuduskan setiap tangan, baik itu yang memberi maupun yang belum memberi. Berkati mereka sedemikian rupa, bahkan berkati persembahan kami, sehingga semuanya bisa dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan. Pakailah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, dan juga kiranya Engkau gerahkan anak-anak-Mu yang sudah Engkau berkati secara melimpah, supaya mereka bisa menyalurkannya kepada saudara-saudara yang masih berkekurangan. Dan di atas semuanya itu kami semua merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Sebentar lagi kami menjalani pemerintahan baru, dengan presiden dan wakil presiden yang baru, para menteri yang baru, dan jajaran pejabat-pejabat yang baru.
kami titipkan pemerintahan ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah para pemimpin yang sudah Engkau tunjuk, yang sudah Engkau pilih sendiri, karena kami yakin tidak ada satupun pemerintahan dunia manapun yang bukan berasal dari Engkau, yang terlepas dari campur tangan-Mu. Karena itu kami titipkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus memberkati mereka, memimpin, menuntun, mengarahkan mereka, sehingga mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Khususnya untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan, biarlah mereka menjadi lilin terang, menjadi contoh teladan yang baik untuk bekerja, memikirkan kesejahteraan, kesentosaan rakyat Indonesia. Bahkan kami titipkan bangsa dan negara kami untuk keutuhannya, keharmonisannya, kesejahteraannya, kesentosaannya, perdamaiannya ke dalam tangan-Mu. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk kesejahteraan di tempat kami, di mana Engkau izinkan kami tinggal untuk bekerja dan melayani. Tuhan berkatilah juga. Kami memerlukan berkat-Mu setiap saat, penyertaan-Mu setiap waktu. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini tidak lupa berdoa untuk para hamba Tuhan, para pendeta, pastor, penginjil, misionaris, bahkan pemberita firman Allah. Berkatilah mereka semuanya dengan Roh Kudus, sehingga pelayanan mereka, pemberitaan firman yang disampaikannya pada pagi hari ini benar-benar mengubahkan setiap pribadi yang mendengarkannya. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Ferry beserta dengan istri yang pada pagi hari ini melayani di Singaraja. Tuhan, biarlah Kau berikan kesehatan, perlindungan dalam perjalanan, terutama pelayanan mereka. Roh Kudus selalu menyertai mereka dan memberkati pelayanan mereka. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk pelaku-pelaku, para dosen, akademisi, seminari-seminari dimanapun yang Tuhan tempatkan pada saat ini, para ketua-ketua seminari, para dosen, bahkan para mahasiswa. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, Kau mengetahui segala kebutuhan mereka, khususnya mereka yang saat ini mengalami pergumulan untuk mengembangkan SDT-nya. Mungkin ada kendala di dalam keuangan, di dalam administrasi, di dalam mencari tenaga pengajar. Apapun yang mereka hadapi ya Tuhan, kiranya Tuhan melawat mereka, mendidik mereka, dan menolong mereka, dan memberkati seminar STT dimanapun mereka berada. Dan juga untuk para mahasiswa yang saat ini sedang bergumul menyelesaikan studinya, Tuhan berkati juga. Untuk para hamba Tuhan khususnya di pedesaan dan pedalaman yang saat ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah tantangan di dalam pelayanan, Tuhan Engkau tahu. Kami membelas kasihan supaya mereka tetap memberitakan Injil, mewartakan firman, memberitakan kebaikan, dan Tuhan menolong mereka. Kami berdoa untuk anak-anakku yang sudah berkati secara melimpah, khususnya para konglomerat yang belum mengenal juru selamat. Bapa, kiranya Roh Kudus bekerja pada mereka. Ada begitu banyak ketidakadilan di negeri ini. Negeri kami yang sedang berkati dengan sumber daya alam dan penduduk yang luar biasa banyaknya, tetapi hanya segelintir saja yang menikmati berkat-Mu secara melimpah. Tuhan, kiranya Roh Kudus gerakkan mereka untuk menyadarkan mereka, untuk menyalurkan berkat mereka kepada orang-orang yang masih miskin, yang masih kurang, sehingga
Mereka semua merasakan betapa baiknya Engkau, betapa murahnya Engkau ya Tuhan, yang kami sembah dalam Yesus. Pakai mereka ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu sendiri, untuk kesejahteraan, kesentosaan, dan kejayaan bangsa dan negara ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk keharmonisan bangsa dan negara kami di dalam kebebasan beribadah, di dalam melakukan apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, baik itu di rumah-rumah ataupun di rumah-rumah ibadah, baik ingin membangun gereja maupun rumah-rumah doa. Bapa memberkati jam pertolongan. Pagi hari ini kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, ingin lepas dari keterikatan jerat hutang dan sebagainya. Marilah ya Tuhan, kiranya Kau tolong mereka. Kau berikan hikmat, akal budi apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka berbalik, dipulihkan, dan memakai berkat untuk kemuliaan-Mu sendiri. Juga untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami kemerosotan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari gereja, ingin undur dari pelayanan, dan ingin mengikuti nafsu dunia. Bapa, kiranya Kau memakai kami untuk menarik mereka makin dekat kepada-Mu, makin mengenal Allah yang benar, makin mengenal Juru Selamat. Mereka percaya dan beroleh keselamatan. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit saat ini, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kiranya Tuhan Kau berkenan menjamah mereka, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, baik jasmani maupun rohani. Di dalam nama Yesus, kiranya mereka disembuhkan, dipulihkan. Khususnya jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah online yang sederhana ini. Kami tidak lupa mengucap syukur dan bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang sudah Tuhan kenakan sukacita mereka. Apakah itu yang berulang tahun, menikmati hari jadi pernikahan, menikmati berkat-berkat Tuhan, naik jabatan, menempati rumah baru, mobil baru, dan berkat-berkat yang lainnya. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan sukacita mereka, dan mereka mengingat kebaikan Tuhan dan memakai berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam pemeliharaan-Mu, bahkan seluruh keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasihi, istri, suami, anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati, menjaga iman mereka. Kami berdoa secara khusus untuk saudara Tien yang saat ini sedang studi di ITS. Biarlah Tuhan Roh Kudus membimbing senantiasa iman diri untuk laki yang dekat dengan Juru Selamat. Dan Kau berkati juga orang tuanya di dalam bekerja, di dalam berusaha. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian sandar pada lengan yang kekal. Apapun yang kita hadapi saat ini, yang sedang kita jalani, sedang kita alami, biarlah kita hanya bersandar kepada Dia, hanya berharap kepada Dia, karena pertolongannya sungguh nyata. Kasih-Nya yang terbesar sudah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Biarlah kita terus hari lepas hari sandar pada lengan yang kekal. Kita pujikan pujian ini.
siapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 31 dan Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 21. Pagi hari ini kita akan belajar tentang iman berharap, bukti kasih Allah kepada orang berdosa. Ibrani 11 ayat 31 firman Tuhan katakan, karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kita sambung dengan Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 21. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluar orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segera kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah rimbunan batang rangi yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sudah pengejar itu keluar, tetapi sebelum orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amoni yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Sehingga kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ranah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ranah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami adalah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepada kamu.
Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali mereka kendil. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang Kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan ke rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darah tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali Kirmisi itu pada jendela. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan membahas tentang Rahab. Iman Rahab, bukti kasih karunia Allah yang tak terbatas kepada orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang cenderung memandang rendah mereka yang dianggap dalam tanda petik tidak layak dalam standar dunia, oleh standar dunia. Orang cenderung hanya melihat dari tampilan luarnya saja. Saleh, rajin berbuat baik, selalu menolong dan sebagainya. Namun di sini Rahab, seorang perempuan pelacur itu, dengan latar belakang yang tidak biasa, memberikan kita contoh iman yang luar biasa. Dalam kisah Rahab, kita melihat bagaimana Allah memanggil orang berdosa dan memperbarui mereka. Jadi firman Tuhan pagi ini menegaskan kasih karunia Tuhan yang begitu tak terbatas kepada orang-orang berdosa. Rahab namanya disebutkan sebagai perempuan sundal. Kita melihat ya bahwa Alkitab, kitab suci kita ini tidak menutup-nutupi dosa, tidak menyamarkan dosa, mengaburkan dosa, tetapi mengatakannya secara jujur dan terang-terangan. Namanya disebutkan sebagai perempuan sundal. Kalau itu kita, anak kita, atau orang yang kita kasih yang disebutkan di dalamnya, bagaimana reaksi kita? Sekali lagi di sini terlihat bahwa kitab suci kita jujur mengatakan apa adanya. Karena firman Allah jujur, tidak menutup-nutupi, tidak menyamarkannya, dan bahkan tidak memperhalus bahasanya. Di bagian awal kita melihat betapa Rahab ini dipakai Tuhan. Dan iman Rahab yang menyelamatkan. Rahab, seorang pelacur di Yeriko,
mendengar tentang Allah Israel, dan mempercayai kuasanya. Tentu ini pekerjaan dan kuasa Allah. Kepada siapa Dia memilih dan mempergunakan alat sarana bagi kemuliaannya sendiri, demi pelaksanaan rancangan dan ketetapannya sendiri yang sudah baik dan sempurna. Allah berdaulat menentukan orang pilihannya sendiri. Meskipun Dia bukan bagian dari umat Israel, Rahab menunjukkan iman dengan menyembunyikan 2 pengintai yang dikirim oleh Yosua, dan dia memohon kepada mereka untuk menyelamatkan keluarganya. Dalam pandangan orang banyak dia memang orang yang tidak beres, tetapi dia sangat peduli mengasihi keluarganya, orang tuanya, saudara laki-lakinya, dan saudara-saudara perempuannya. Ada kasih. Jadi kita melihat ya di sini bagaimana iman yang sejati atau iman yang genuine itu bekerja. Iman Rahab adalah contoh iman yang menyelamatkan, saving faith. Iman yang sejati atau yang genuine itu yang menyelamatkan itu berasal dari pendengaran firman Allah. Dan di sini Rahab telah mendengar tentang tindakan-tindakan ajaib Allah, dan itu cukup baginya untuk percaya. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita sudah mendengar firman Tuhan ribuan kali sejak sekolah minggu. Berapa kali Allah menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita? Berapa kali kita mengaku percaya kepadanya, namun berapa kali kita meragukannya? Apakah iman kita merefleksikan kasih Allah yang menyelamatkan orang berdosa? Ataukah justru sebaliknya iman kita mati? Rahab menunjukkan bahwa iman tidak terhalang oleh keadaan sosial atau moral kita. Orang yang paling berdosa pun berhak mendengar kabar keselamatan. Rahab yang dalam pandangan sosial umumnya mungkin diremehkan, dilecehkan, tetapi Tuhan datang ke dunia untuk orang berdosa. Yesus datang ke dunia untuk orang berdosa. Dan gereja adalah tempat orang berdosa, bengkel untuk memperbaiki orang-orang yang bejat, tempat orang-orang rongsokan untuk direparasi, untuk disentuh dengan kasih Tuhan. Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 mengatakan, dan dia sadar betul siapa dirinya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Kalau Roh Kudus menyentuh hati seseorang, dia akan disadarkan dengan dosa-dosanya sendiri. Dia tidak melihat, tidak peduli dosa-dosa orang lain. Tuhan tahu dosa-dosanya sendiri. Dan orang berdosa butuh juru selamat, butuh Yesus. Yang kedua, iman itu adalah tindakan pertobatan. Iman Rahab itu tercermin dengan tindakan pertobatan. Iman Rahab adalah tindakan pertobatan dan percaya kepada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang tidak terbatas itu tidak dibatasi oleh dosa seseorang, tetapi iman yang sejati akan membawa seseorang dari kegelapan menuju terang. Rahab
meskipun hidup dalam dosa, telah mendapatkan kasih karunia karena imannya. Kalau mau bertobat, segera putuskan, segera ambil tindakan sekarang juga. Mintalah kekuatan Roh Kudus, sebab dengan kekuatan sendiri sudah pasti gagal. Yang ketiga, iman Rahab itu meninggalkan hidup yang lama, cara hidup yang lama. Rahab melihat kesempatan untuk meninggalkan hidup lamanya dan mencari keselamatan di dalam Allah yang sejati. Rahab bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi dia menunjukkan imannya dengan tindakan nyata dalam melindungi para pengintai. Dan iman yang sejati, iman yang genuine itu, iman yang menyelamatkan itu, selalu menghadirkan tindakan yang memuliakan Tuhan. Dan di sini Rahab melaksanakan rancangan ketetapan Allah, dipakai sebagai alat Tuhan. Kita yang bertobat, yang diubahkan itu berbalik 180 derajat dari cara hidup yang lama menjadi sama sekali baru, hidup yang memuliakan Tuhan di segala aspek. Kita melihat berikutnya keberanian Rahab. Keberanian Rahab adalah tindakan iman, yaitu iman yang aktif, yang mewujudkan tindakan yang konkret. Setelah menyembuhkan para pengintai, Rahab dengan berani meminta tanda keselamatan bagi dirinya dan keluarganya. Sungguh ini adalah tindakan yang menunjukkan bahwa dia sepenuhnya percaya pada Allah Israel, dan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui kepercayaan kepadanya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita meletakkan kepercayaan atas hidup kita sepenuhnya kepada Dia? Ataukah masih ada yang kita gandoli setengah-setengah? Kita pegang setengah-setengah. Bahkan kita pegang erat-erat, setengah percaya, setengah ragu. Manakala beban hidup itu menghimpit. Tapi di sini kita belajar bahwa Rahab sepenuhnya percaya kepada Allah. Iman Rahab adalah iman yang aktif. Sesuai dengan kasih Tuhan, betapa pentingnya tindakan iman yang seperti itu. Iman yang sejati tidak pasif. Dan di sini Rahab tidak hanya percaya dengan mulutnya, tetapi dia bertindak dengan seluruh hidupnya, bahkan mempertaruhkan nyawanya, keselamatannya sendiri. Keberaniannya menentang perintah Raja Yeriko menunjukkan iman yang benar-benar berfungsi. Manakala kebutuhan dan beban hidup menekan, beranikah saudara mempercayakan diri sepenuhnya seutuhnya ke tangan Tuhan atas segala usaha, pekerjaan, studi, dan masa depan kita? Sambil tentu kita tidak membuang tanggung jawab kita untuk mengerjakan yang terbaik, tetapi hasilnya berserah penuh kepada Tuhan. Biar kehendaknya yang jadi. Yang kedua, iman Rahab ini menghasilkan keberanian. Dia tidak takut terhadap ancaman dunia ini, karena dia percaya kepada Allah. Iman yang sejati memberikan keberanian kepada setiap orang percaya, bahkan di dalam menghadapi ancaman bahaya yang besar. Dan seringkali
kita dihadapkan pada ancaman yang membahayakan hidup kita. Mungkin karir, jabatan, popularitas. Apakah kita takut, cemas, gemetar, khawatir atas semua itu? Apakah iman kita melihat Allah yang Maha Kuasa itu? Atau hanya mengandalkan diri sendiri? Yang ketiga, iman berharap adalah iman yang kuat karena kasih karunia Allah. Jadi kalau kita bisa berpegang teguh iman kita, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, di tengah-tengah begitu peliknya kehidupan, beban hidup, kesukaran, problem yang kita hadapi, itu bukan karena kemampuan kita. Roh Kudus yang memampukannya. Karena itu segala hormat pujian hanya bagi Dia. Iman Rahab menunjukkan kepercayaannya yang tak tergoyahkan dalam kasih karunia Allah. Rahab menyadari bahwa hanya dengan bergantung pada belas kasihan Tuhan dia bisa diselamatkan. Ini adalah kepercayaan yang mendalam pada keselamatan yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Mungkin di antara kita, di antara saudara-saudara ada yang pernah atau bahkan sering naik pesawat. Bagi saudara yang pernah atau akan naik pesawat, renungkan. Mengapa saudara bisa yakin pasti selamat sampai tujuan padahal saudara tidak mengenal pilotnya? Mengapa saudara yang mengaku mengenal Tuhan, yang Maha Kuasa di dalam Yesus, tapi masih khawatir manakala problem kesesakan, kesukaran, dan beban hidup itu datang? Bukankah saudara yakin akan kenyataan pemeliharaan Tuhan sebagai anak Tuhan, sambil terus berusaha bersandar pada Dia dan berharap kehendaknya yang jadi? Iman kita harusnya lebih mempercayai Dia yang memegang kendali atas semua ini, yang menciptakan alam semesta ini, ketimbang kita percaya kepada pilot. Berikutnya kita melihat di ayat ke-31 bahwa keselamatan yang diberikan melalui iman. Iman Rahab disebutkan secara khusus dalam Ibrani 11 ayat 31 sebagai contoh iman yang menyelamatkan atau saving faith. Dan inilah iman yang sejati itu, iman yang genuine itu. Iman yang sejati itu karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, ada Bapa Roh. Dan Rahab yang dulunya hidup di dalam dosa menerima keselamatan karena imannya yang teguh kepada Allah. Dan kita sungguh bersyukur bahwa Juru Selamat datang ke dunia untuk orang berdosa. Tak peduli bagaimana latar belakang saudara dulunya, kalau Dia yang milih, taat, tunduk, dan patuhlah. Segera tinggalkan semua dan ikutlah Dia. Saudara yang sudah mengaku lama mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, sampai di mana percaya saudara terhadap perlindungan, pemeliharaan, pertolongan saudara, pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara saat ini. Kita melihat di dalam berikut ini betapa luar biasa pelaksanaan rencana ketetapan Allah yang sungguh baik dan sudah sempurna itu. Rahab adalah bagian dari rencana Allah, dan iman Rahab sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah yang lebih besar. Allah menggunakan Rahab untuk menunjukkan bahwa keselamatan adalah untuk semua orang yang dipilihnya.
Bahkan mereka yang dianggap tidak layak oleh standar dunia. Dia adalah yang berdaulat, saudara. Dia punya otoritas penuh pada siapa dia memilih. Dan berbahagialah saudara yang dipilih dan dipakai dia sebagai alatnya. Ikutlah dia, layanilah dia dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak melihat masa lalu saudara. Tuhan tidak melihat betapa kelamnya dosa-dosa kita. Tuhan rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan mau agar kita mengikuti Dia di dalam Yesus dan beroleh anugerah keselamatan. Maukah saudara? Kita melihat ya, bukti kasih Allah yang begitu besar itu. Keselamatan Rahab adalah bukti kasih karunia Allah yang begitu luas. Iman Rahab menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari kasih karunia Allah. Dia mengangkat mereka yang rendah untuk menunjukkan kemuliaannya. Kita ini ciptaannya, saudara. Siapa kita yang merasa dan menganggap bagi kita mungkin lebih baik dari orang lain? Tidak. Di hadapan Allah Maha Kudus kita semua ini hitam legam dan semua orang tanpa terkecuali butuh juru selamat. Yesaya katakan segala kesalahan kita seperti kain kotor. Dalam bahasa aslinya seperti kain cemar perempuan yang begitu menjijikan. Kalau segala kesalahan kita begitu menjijikan, apalagi dosa-dosa kita. Bersukacitalah di dalam Yesus yang sudah menebus saudara. Layanilah Dia. Dan ini adalah bukti bahwa pembenaran karena iman. Seperti orang percaya di dalam Kristus dibenarkan karena iman kepada Yesus yang telah mati menebus dosa-dosa di kayu salib. Kisah Rahab ini sebagai ilustrasi dari doktrin pembenaran melalui iman. Rahab tidak dibenarkan oleh perbuatannya, tetapi oleh imannya. Hanya melalui iman Allah di dalam Yesus, seseorang bisa menerima keselamatan. Seperti Rahab percaya kepada Allahnya Israel. Dia dan seluruh keluarga diselamatkan karena percaya kepada Allah Israel. Manusia membutuhkan campur tangan Allah di setiap saat. Ingat dua hal yang penting. Kalau kita bisa berbuat baik apapun itu 100% dari Allah. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, itu 100% salah kita sendiri. Dan saat Allah, kasih Allah dicabut atau ditahan, kita pasti jatuh. Karena natur kita sebagai orang berdosa yang condong pada kejahatan atau yang sudah terpolusi oleh dosa dalam hal apapun, logika, kehendak, pikiran kita sudah tercemar oleh dosa dan kita membutuhkan juru selamat. Kasih yang terbesar pada orang berdosa adalah salib Kristus. Kalau kasihnya dinyatakan kepada Rahab, saudara pun bisa merasakan kasih setia Tuhan dengan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka dosa-dosa saudara tebus. Dosa-dosa yang sekarang, yang dulu, dan yang akan datang yang kita belum tahu kita jatuh di dalam hal apa. Semuanya sudah dibereskan Tuhan di kayu salib. Rahab adalah contoh dari bagaimana iman dapat mengubah hidup seseorang sepenuhnya. Dari seseorang yang dianggap hina, dia menjadi contoh iman yang menyelamatkan. Seperti Rahab, sebagai orang berdosa, kita juga dipanggil untuk mempercayai Tuhan
dengan segenap hati kita. Terlepas dari apapun latar belakang atau dosa masa lalu kita, di dalam Kristus keselamatan tersedia bagi semua yang percaya kepada Dia. Tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar kita ke neraka selama-lamanya. Kita ini hitam legam di hadapan Allah yang Maha Kudus. Tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar manusia ke neraka, sebab Dia Maha Adil. Dan itu berarti satu dosa harus dihukum, dan upah dosa adalah maut. Sehingga semua manusia tanpa terkecuali butuh juru selamat, butuh Yesus supaya beroleh anugerah hidup yang kekal. Siapapun saudara adanya, jangan takut dipanggil Tuhan atau dipakai sebagai alatnya bagi kemuliaannya sendiri. Mari kita mengambil teladan dari Rahab dan menunjukkan iman kita dengan tindakan hidup dalam keberanian dan percaya pada janji keselamatan Allah. Iman kita kepada Kristus adalah dasar dari keselamatan kita. Dan seperti Rahab, kita dipanggil untuk bertindak berdasarkan iman tersebut. Bersyukurlah jika saudara dipilih Tuhan sebagai alatnya. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang menyelamatkan bahkan orang-orang yang paling berdosa seperti kami. Tolong kami untuk memiliki iman seperti Rahab yang berani dan percaya penuh kepada-Mu. Segala beban hidup, problem kesukaran yang kami hadapi pada saat ini, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan hidup kami, masa depan kami seutuhnya dalam tangan-Mu. Inilah kami, pakailah kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu sendiri ya Tuhan, dan mampukan kami menghadapi segala macam problem cobaan hidup ini. Biarlah di atas semuanya ada kehendak-Mu yang terjadi. Kami mau mengikut Tuhan, kami mau melayani Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan di sisa hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita dengarkan pujian bagi Dia. Puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Kita akan mengakhiri ibadah dan berpagi hari ini, dan kita akan kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah kita menyerahkan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada pimpinan Tuhan, di dalam kehendaknya, di dalam rancangan yang sudah baik dan sempurna. Dan kita menyediakan diri untuk dipakai sebagai alat bagi kemuliaan-Nya di dalam segenap aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, di dalam bisnis kita, di dalam studi kita, dalam aktivitas kita. Makin memuliakan Tuhan. Mari kita kembalikan segala hormat, sembah, dan pujian kepada Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi dengan menaikkan pujian doksologi. Mari kita pujikan doksologi. Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada satu pengumuman, STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam jam 19 atau jam 7 malam sudah dimulai dengan mata kuliah baru dan akan dimulai mungkin akhir September untuk kelas eskatologi atau doktrina kejaman dan kelas eksposisi kitab Roma. Jadi keduanya jam 7 malam ya. Harinya masih belum ditentukan karena mengikuti mahasiswa yang lama, mereka bisanya hari apa dan apa. Nanti akan diumumkan. Untuk saudara-saudara yang mau ikut bergabung, baik itu secara pribadi maupun pengurus gereja maupun persekutuan doa ataupun komsel saudara bisa mendaftarkan di nomor WA yang sudah tercantum di layar. Jadi bagi yang mau diperlengkapi untuk pelayanan dengan mata kuliah eskatologi dan eksposisi kitab Roma, sekali lagi silakan mendaftarkan diri. Pendaftaran sekarang sudah dibuka. Sekian pengumuman. Selamat hari Minggu, selamat berjalan iring Tuhan, selamat melayani Tuhan, selamat memuliakan Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Mari kita arahkan semuanya untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Baik itu pekerjaan kita, aktivitas kita, hobi kita, rutinitas kita, studi kita, untuk memuliakan Tuhan. Ibadah online selesai. Silakan saudara bersaat teduh untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.